Көз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда. Бүтті, түтті, түбітті, түтіп бітті. Көсе-көсеге көсе көрсетті, көсе-көсеге неше көсе көрсетті, көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Hai Sidultuber, jika kalian mau mengelilingi dunia, kalian akan membutuhkan penguasaan bahasa dari negara yang kita tuju. Sayangnya ada sekitar 7.102 bahasa di dunia. Ini menurut katalog riset Ethnologue pada tahun 2015. Tentu saja ini akan menyulitkan kalian untuk menguasai. Tapi jangan khawatir ya, karena sekarang sudah banyak penerjemah di setiap negara yang siap mengantar kita kemanapun. Tahukah kalian, pada 8 September diperingati sebagai Hari Aksara Internasional, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Ini menandakan bahwa keberadaan aksara atau huruf sangat penting bagi manusia. Tahukah kalian, aksara atau huruf di dunia jumlahnya ada ribuan, yang sampai saat ini belum ditemukan data pasti berapa jumlahnya. Dari ribuan huruf tersebut, ada beberapa yang punah alias tidak dipergunakan lagi. Sedangkan satu di antaranya menjadi huruf yang paling banyak digunakan di dunia. Apa itu? Ya, huruf itu adalah alfabet, yang mulai muncul sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, yang merupakan pengembangan dari huruf Romawi. Lantas bagaimana aksara ini dapat menjadi aksara yang paling banyak digunakan di dunia? Terlepas dari status bangsa Inggris yang pernah menjajah banyak negara di dunia, terbukti bahwa aksara alfabet ini mudah digunakan untuk bahasa-bahasa lain di dunia. Lagi pula, bahasa Inggris pun juga menjadi bahasa internasional, bukan? Ada bermacam bentuk huruf yang kita pada zaman sekarang, namun secara keseluruhan huruf-huruf tersebut bisa mempunyai arti jika digabung menjadi kata atau kalimat. Namun ada satu jenis huruf yang tidak perlu dirangkai supaya dimengerti, sebab satu huruf saja sudah menjadi satu kata mewakili sebuah nama benda atau sifat. Huruf itu adalah Hanzi, yang digunakan sebagai penutur dari bahasa Mandarin di negeri Cina. Karena satu huruf mewakili satu kata, maka tak tanggung-tanggung jumlah huruf Hanzi ada sekitar 80.000 sampai dengan 90.000, meskipun yang sering digunakan hanya berjumlah 3.500 huruf. Karena itulah huruf Hanzi menjadi huruf yang paling sulit untuk dipelajari. Sedangkan bahasa Mandarin itu sendiri memiliki ragam dialek yang berbeda. Untuk menyederhanakannya, ada 3 jenis bahasa Mandarin, yakni Mandarin tradisional, Mandarin sederhana, dan Hanyu Pinyin atau Mandarin ragam bahasa percakapan utara. Ini saja sudah memusingkan ya. Nah guys, sekarang bayangkan bahwa masing-masing ragam ini memiliki jenis aksaranya sendiri-sendiri. Menurut catatan, Beifang Hua lah yang mempunyai lebih banyak penutur daripada bahasa apapun, yang lainnya terdiri dari banyak jenis termasuk versi-versi yang sama sekali tidak dapat dimengerti. Sedangkan yang terpengaruh dengan huruf Cina adalah negara Jepang. Huruf dalam bahasa Jepang lama terpengaruh oleh bahasa Cina. Bahasa Jepang memiliki aturan yang berbeda untuk pengucapan formal dan informal. Pengucapan dan tulisan bahasa Jepang pun banyak berbeda. Ada 3 huruf yang dimiliki Jepang, yaitu katakana, kanji, dan juga hiragana. Nihongo atau Nihongo merupakan bahasa resmi di Jepang. Huruf hiragana menjadi huruf yang paling mudah dipelajari karena penggunaannya seperti alfabet. Nah, untuk penulisannya, cara menulis pun bisa berbeda antara huruf satu dengan yang lainnya. Jika alfabet ditulis dari kiri ke kanan, sedangkan huruf Hanzi ditulis dari atas ke bawah. Berarti huruf yang ditulis dari kanan ke kiri ada dong? Pasti ada, dan huruf itu salah satunya adalah huruf hijaiyah. Bagi sebagian orang yang belum mempelajari huruf hijaiyah akan merasakan kesulitan, karena bahasa ini memiliki metode dan bentuk huruf yang kompleks. Bahasa Arab memiliki 3 kasus, yaitu gramatik, gender, dan bentuk.
Tapi hebatnya, sejak kemunculan agama Islam sekitar tahun 611 Masehi, bahasa Arab merupakan bahasa yang tidak pernah berubah. Hal ini dikarenakan bahasa Arab mengacu dari Al-Quran, yang hingga zaman modern sekarang dipercaya sebagai kitab yang masih asli, alias tidak ada perubahan sama sekali. Ada lagi jenis huruf yang tetap menjadi huruf, namun bentuknya berupa gambar. Huruf itu bernama hieroglif. Huruf ini termasuk huruf paling kuno dalam sejarah umat manusia. Bagaimana tidak, hieroglif sudah muncul sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi di kawasan Sungai Nil, Mesir kuno. Orang-orang Mesir purba membuat huruf hieroglif sebanyak 22. Hal ini dilakukan oleh mereka dengan tujuan untuk mempersembahkan konsonan individu dari bahasa yang mereka gunakan. Bentuk-bentuk huruf memang berbeda-beda dan inilah yang menjadi daya tarik untuk dipelajari. Di antara beragam huruf tersebut, salah satunya yang mendapat predikat sebagai huruf terunik adalah huruf yang berasal dari Thailand. Kalian tahu Thailand kan? Ya, negara ini adalah surganya belanja murah di wilayah Asia Tenggara. Permasalahan terbesar ketika datang ke Thailand adalah permasalahan bahasanya. Selain bahasa, aksara yang mereka gunakan adalah satu-satunya aksara yang berbeda di sepanjang Asia Tenggara. Bayangkan saja, kita yang terbiasa membaca alfabet harus membaca aksaranya yang mirip dengan aksara Jawa. Aduh, sulit sekali ya. Sebenarnya yang sulit dari aksara Thailand adalah ia memiliki total 66 kata. Terdapat 5 intonasi nada. Mengenai intonasi, ini berkenaan dengan ragam cakapan yang bernada. Pengucapan bernada tinggi dan rendah bisa membuat beda arti. Pasti kalian berpikiran, apa Sidul tidak membahas huruf di Indonesia ya? Ya, tentu saja Sidul akan membahasnya. Sebab huruf di Indonesia pun ada yang termasuk huruf paling unik di dunia loh. Ya, huruf itu adalah Hana Caraka. Hana Caraka atau dikenal dengan nama Carakan atau Cacarakan dalam bahasa Sunda adalah aksara turunan aksara Brahmi yang digunakan atau pernah digunakan untuk penulisan naskah-naskah berbahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu Pasar, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Sasak. Bentuk Hana Caraka yang sekarang dipakai sudah tetap sejak masa Kesultanan Mataram pada abad ke-17. Tetapi bentuk cetaknya baru muncul pada abad ke-19. Aksara ini adalah modifikasi dari aksara Kawi. Hal ini bisa dilihat dengan struktur masing-masing huruf yang paling tidak mewakili 2 huruf dalam huruf Latin. Huruf dasar atau aksara ngelegena pada aksara Jawa Hana Caraka baku terdapat 20 huruf dasar yang biasa diurutkan menjadi suatu cerita pendek yang terkenal dalam dongeng Jawa. Bunyinya adalah berikut. Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya, Maga Batanga. Nah, bagaimana sih YouTuber? Keunikan-unikan huruf di dunia membuat kita banyak ingin belajar dan tentu saja kita tidak akan mampu menguasai semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.